Bayangkan kamu bangun besok pagi, lalu melihat berita besar di seluruh dunia, Arab Saudi, Kuwait, Irak, Uni Emirat Arab, dan Qatar mengumumkan bahwa cadangan minyak mereka sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dunia seperti dulu. Awalnya mungkin terdengar seperti masalah yang jauh dari kehidupan sehari-hari, namun beberapa jam kemudian harga minyak mulai melonjak. Saat maskapai penerbangan mulai menghitung ulang biaya operasional mereka, perusahaan logistik mulai khawatir, pasar keuangan bergejolak, dan negara-negara yang selama puluhan tahun bergantung pada minyak Timur Tengah mulai mencari solusi darurat. Banyak orang mengira dunia modern digerakkan oleh teknologi, padahal di balik semua teknologi itu masih ada satu bahan bakar yang menjadi fondasi utama ekonomi global: minyak. Tanpa minyak, kapal sulit berlayar, pesawat sulit terbang, truk sulit mengirim barang, dan pabrik-pabrik di berbagai negara bisa mengalami gangguan. Jika minyak Timur Tengah benar-benar habis, negara mana yang akan paling panik? Jawabannya mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan. Mari kita mulai dari posisi kelima. Di posisi kelima ada Korea Selatan. Banyak orang mengenal Korea Selatan sebagai negara teknologi. Samsung, Hyundai, LG, dan berbagai perusahaan besar lainnya berasal dari sana. Namun di balik kemajuan tersebut, ada satu kelemahan yang cukup serius. Korea Selatan memiliki sumber daya energi yang terbatas. Untuk menjaga industri mereka tetap berjalan, negara ini harus mengimpor energi dalam jumlah besar dari luar negeri. Selama puluhan tahun, minyak dari Timur Tengah menjadi salah satu penopang utama ekonomi Korea Selatan. Jika pasokan minyak mulai menurun drastis, biaya produksi bisa meningkat, harga transportasi bisa naik, dan sektor industri berpotensi menghadapi tekanan yang lebih besar. Namun meskipun ketergantungannya cukup tinggi, masih ada negara lain yang jauh lebih rentan terhadap skenario ini. Di posisi keempat ada Jepang, sebagai salah satu. Di posisi ketiga ada Indonesia. Banyak orang mengira Indonesia akan aman karena memiliki cadangan minyak sendiri. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk, kendaraan, dan industri, kebutuhan energi Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara produksi minyak dalam negeri tidak selalu mampu mengimbangi kebutuhan tersebut. Akibatnya Indonesia masih harus mengimpor sebagian kebutuhan energi dari luar negeri. Jika minyak Timur Tengah habis dan harga energi melonjak, dampaknya bisa terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Harga BBM berpotensi naik, biaya transportasi bisa meningkat, harga bahan pokok yang harus didistribusikan ke berbagai daerah juga bisa ikut terdorong naik. Yang membuat situasi semakin menarik adalah Indonesia sebenarnya memiliki peluang sekaligus ancaman. Di satu sisi, Indonesia bisa terkena dampak kenaikan harga energi. Namun di sisi lain, Indonesia juga memiliki berbagai sumber daya yang dapat menjadi alternatif di masa depan. Tapi sebelum membahas itu, ada dua negara yang kemungkinan akan jauh lebih panik dibanding Indonesia. Di posisi kedua ada India. Dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa, kebutuhan energi India sangat besar. Setiap hari jutaan kendaraan bergerak, ribuan pabrik beroperasi, dan ekonomi mereka terus berkembang dengan cepat. Pertumbuhan ini membutuhkan energi dalam jumlah luar biasa besar. Karena itulah India menjadi salah satu importir minyak terbesar di dunia. Jika pasokan minyak Timur Tengah mulai berkurang, India harus bersaing dengan banyak negara lain untuk mendapatkan sumber energi alternatif. Situasi tersebut dapat meningkatkan biaya impor dan memberikan tekanan besar terhadap ekonomi mereka. Yang menarik, bahkan dengan tingkat ketergantungan sebesar itu, India masih belum menjadi negara yang paling panik. Karena posisi pertama ditempati negara yang selama bertahun-tahun berusaha mengamankan pasokan energi ke seluruh dunia. Dan negara yang kemungkinan paling panik adalah China. Alasannya cukup sederhana. China adalah salah satu mesin ekonomi terbesar di dunia. Pabrik-pabrik mereka memproduksi berbagai barang yang digunakan hampir di seluruh planet ini. Mulai dari elektronik, kendaraan, hingga berbagai kebutuhan industri. Semua aktivitas tersebut membutuhkan energi dalam jumlah yang sangat besar. Selama bertahun-tahun, China mengimpor minyak dari berbagai negara, termasuk dari kawasan Timur Tengah. Karena itulah Beijing sangat memperhatikan keamanan jalur perdagangan dan pasokan energi global. Jika minyak Timur Tengah benar-benar habis, China harus mempercepat pencarian sumber energi alternatif untuk menjaga roda ekonominya tetap berputar. Dan itulah sebabnya China banyak berinvestasi dalam energi terbarukan, kendaraan listrik, hingga proyek-proyek energi di berbagai belahan dunia. Namun inilah paradoksnya. Banyak orang menganggap habisnya minyak Timur Tengah sebagai bencana global, padahal dalam sejarah, setiap kali satu sumber energi mulai menurun, manusia biasanya menemukan sumber energi baru.
Ketika kayu tidak lagi cukup, dunia beralih ke batu bara. Ketika batu bara mulai tergeser, minyak menjadi raja. Dan jika suatu hari minyak Timur Tengah benar-benar habis, mungkin dunia tidak akan runtuh. Dunia hanya akan berubah. Pertanyaannya sekarang bukan apakah minyak Arab akan habis, tetapi siapa yang akan memenangkan era energi berikutnya ketika hari itu benar-benar datang.